buat Tuhan, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian bersuka dalam Tuhan. Kakak yakin adik-adik di rumah pasti bersuka cita. Hari
Amin. Amin. Selamat pagi adik-adik. Semua pasti sudah siap ya mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kakak mau bercerita tentang seorang tokoh Alkitab yang hidupnya berubah ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus. Siapakah itu? Namanya adalah Saulus. Adik-adik bisa baca dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 19. Nah, Saulus ini adalah seorang ahli agama Yahudi dan ia sangat membenci orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ia pun mencari dan menangkap semua orang Kristen, baik laki-laki dan perempuan, bahkan ia tidak segan-segan membunuh mereka. Karena ia menganggap kalau ia membunuh orang-orang yang percaya Tuhan Yesus, ia sudah melakukan hal yang benar. Tapi itu salah ya adik-adik, itu adalah perbuatan yang tidak baik. Ketika Saulus sedang berjalan ke kota Damsyik, Tuhan Yesus menjumpai Saulus dalam cahaya yang sangat terang yang memancar dari atas langit. Dan ketika Saulus melihat cahaya itu, ia pun jatuh ke tanah. Kemudian Tuhan Yesus bertanya kepada Saulus, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Saulus pun menjawab, "Siapakah engkau, Tuhan?" Tuhan Yesus pun menjawab, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Nah, adik-adik, ketika Saulus menganiaya dan membunuh orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, itu sama dengan menyakiti Tuhan Yesus sendiri. Apa yang dilakukan oleh Saulus adalah perbuatan yang menyakiti hati Tuhan, yang seharusnya Saulus juga mendapatkan hukuman. Nah, dalam peristiwa itu, ketika Saulus melihat cahaya yang sangat terang, teman-teman Saulus pun mendengarkan suara itu, tetapi mereka tidak bisa melihat siapa yang berkata-kata. Maka Saulus matanya menjadi buta. Ia tidak dapat melihat. Ia harus dituntun oleh teman-temannya menuju ke Damsyik. Saulus tidak bisa melihat selama 3 hari. Dan selama 3 hari itu juga, Saulus tidak makan dan tidak minum. Kemudian Tuhan Yesus mengutus salah satu muridnya yang bernama Ananias untuk menyembuhkan mata Saulus yang buta. Dan Tuhan Yesus juga ingin supaya Saulus bisa menjadi alat bagi Tuhan untuk menceritakan siapa Tuhan Yesus kepada semua orang. Saulus dipilih oleh Tuhan supaya ia bisa menceritakan kasih Tuhan Yesus kepada semua orang. Ananias pun melakukan perintah Tuhan. Ia menemui Saulus walaupun ia tahu kalau Saulus adalah orang yang jahat yang suka membunuh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi Ananias tetap taat akan perintah Tuhan. Kemudian Ananias menumpangkan tangannya kepada Saulus dan berdoa supaya Saulus bisa kembali melihat. Ketika Ananias selesai berdoa, tiba-tiba ada selaput yang jatuh dari mata Saulus, dan Saulus pun akhirnya bisa melihat kembali. Kemudian Saulus pun dibaptis oleh Ananias, dan ia tinggal bersama murid-murid Tuhan Yesus untuk berdoa dan belajar firman Tuhan. Akhirnya Saulus menjadi percaya kepada Tuhan Yesus dan namanya pun diganti menjadi Paulus. Nah, dari firman Tuhan kita hari ini, kita mau belajar sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus punya hidup yang dirubah, kehidupan yang berubah seperti Saulus. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, hidup kita tidak boleh lagi sama seperti dulu. Mungkin dulu kita adalah anak-anak yang tidak baik, yang tidak dengar-dengaran, yang tidak taat kepada guru, orang tua, bahkan Tuhan Yesus. Tetapi ketika kita percaya mengikuti Tuhan Yesus, maka hidup kita juga harus berubah menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang taat, anak-anak yang dengar-dengaran, dan terlebih lagi yang mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus juga akan membantu kita supaya kita bisa menceritakan tentang Tuhan Yesus, tentang kebaikannya, tentang kasih-Nya kepada semua orang. Nah, sampai di sini firman Tuhan kita hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.